Karena kurangnya informasi yang diberikan Arga. Hanya berdasarkan nama desa dan kelurahan. Tanpa petunjuk berupa nama jalan lengkap, apalagi nomor rumah. Nama orang yang dicari pun hanya sekedar nama sapaan akrab, dan bukan nama sebenarnya. Tadinya memang sempat salah alamat, gerutu lelaki itu. Awalnya, kata beberapa warga, orang yang kita cari sudah pindah ke desa lain. Jadi, aku cari informasi ke desa mana mereka pindah dan aku pergi mencari ke sana. Terus, sampai ke desa itu, ternyata malah alamat panti asuhan. Gila. Naik turun gunung malah salah alamat. Rio berapi-api meluapkan kekesalannya. Siapa tahu dia memang pindah ke panti asuhan, kan? Kamu nggak cari tahu ke pemilik panti asuhannya? Sudah. Aku bahkan menanyakan penghuni panti asuhan yang berasal dari desa biji durian itu. Biji nangka. Sahut Arga membenarkan. Iya, itu. Rio terdengar semakin kesal. Terus info yang kamu dapat apa? Ya memang ada satu anak yang berasal dari desa itu. Perempuan. Seusia dengan gadis yang kamu cari. Tapi nama bapaknya bukan Pak Mamat. Pemilik panti meyakinkan kalau dia bukan gadis yang kita cari. Makanya aku balik ke desa biji nangka untuk cari informasi tentang keluarga gadis itu. Ternyata mereka masih ada di desa itu dan gak pernah pindah, jelas Rio panjang lebar. Dan kamu tahu fakta apa yang aku temukan? Apaan? Sahut Arga penasaran. Gadis itu sudah menikah dan ikut suaminya ke kota lain. Kamu pasti akan sangat terkejut, karena gadis yang kamu cari-cari itu Kening Arga berkerut dalam, sebab dalam sepersekian detik suara Rio terputus-putus hingga akhirnya menghilang dalam pendengarannya. Apa? Rio. Hei. Arga menghembuskan napas panjang saat menatap ponselnya. Sadar panggilan telah terputus, ia mencoba menghubungi Rio kembali, namun tidak lagi tersambung. Membuatnya benar-benar kesal. Namun, setidaknya Arga dapat bernapas lega karena mendapat informasi bahwa gadis yang dijodohkan dengannya telah menikah dengan lelaki lain. Dengan begitu, ibunya tidak akan bisa memaksanya lagi dan ia akan memberitahu tentang status pernikahannya dengan Novi. Senyum pun mengembang di bibir Arga. Ia melempar ponsel ke samping, lalu melaju menuju rumah ibunya. Sementara di sisi lain, Rio memaki-maki ponselnya setelah menyadari jaringan selulernya tiba-tiba hilang. Padahal ia belum selesai dengan informasi pentingnya. Bajingan. Makinya entah ditujukan kepada siapa. Ceweknya sudah kamu nikahi, dodol. Bebatuan yang berbaris rapi pun harus menjadi sasaran tendangan sepatu mahalnya. Oh, akhirnya kamu datang juga, Arga. Ucap Bu Vivi sesaat setelah Arga tiba di rumah. Bukannya ibu bilang malam ini ada makan malam keluarga? Kok sunyi? Tanya Arga saat mendapati situasi rumah terasa sepi. Tidak seperti biasanya saat sang ibu pulang dari perjalanan keluar kota. Sebenarnya, ada hal penting yang mau ibu bicarakan dengan kamu, imbu wanita itu, sambil menuang secangkir teh hangat untuk putranya. Soal apa, Bu? Menarik napas, wanita itu melirik putranya dengan sudut mata memicing. Ibu mau mulai sekarang kamu tinggal di rumah ini. Arga terkesiap. Tidak mungkin ia akan tinggal di rumah ibunya, lalu, bagaimana dengan Sisi? Bu, aku kan sudah punya rumah sendiri. Memangnya kenapa? Apa karena perempuan itu? Ucapnya frontal. Perempuan. Sahut Arga menatap ibunya. Tangan Bu Vivi mengulur meraih sebuah map yang kemudian ia geser ke hadapan putranya. Jangan kamu kira ibu nggak tahu soal ini. Arga membeku. Map yang baru saja disodorkan ibunya itu, mana mungkin ia tidak tahu. Sebab itu adalah surat kontrak perjanjian pernikahannya dengan Novi. Surat perjanjian yang Arga pikir hilang ternyata ada di tangan ibunya. Bagaimana surat ini ada sama ibu?
Kamu nggak perlu tahu. Sambar wanita itu. Bu, aku bisa jelaskan semuanya. Ibu nggak perlu dengar apa-apa dari kamu. Tinggalkan Novi sekarang juga. Dia dan kakaknya itu hanya memanfaatkan kamu, Arga. Mereka hanya mau uang kamu, cecar Bu Vivi. Dan lihat surat perjanjian itu. Kamu mau kasih dia rumah, mobil, dan uang begitu perjanjian kalian selesai. Perempuan macam apa dia? Bu, Novi nggak seperti yang ibu pikir. Alah, ibu sudah tahu semuanya. Dia dan kakaknya itu sengaja menjebak kamu, sampai kamu diancam dan dipaksa menikahi dia, kan? Ujung-ujungnya, malah mengeruk uang kamu. Novi nggak salah, Bu. Dia nggak tahu apa-apa, bahkan dia cuma korban keserakahan kakaknya. Jangan naif kamu, Arga. Pekik wanita itu menahan amarah. Pokoknya tinggalkan perempuan itu. Nggak akan, Bu. Novi istriku, dan dia tanggung jawabku. Bu Vivi membuang muka dengan hela napas kesal. La tentu paham dengan watak putranya yang keras. Namun, ia juga tidak akan membiarkan anak semata wayangnya itu jatuh ke tangan orang yang salah. Kalau begitu sekarang juga kamu pilih, ibu kamu sendiri atau perempuan itu. Ucapnya menekan. Arga terdiam sejenak. Memilih antara ibu dan istri adalah sesuatu yang sulit baginya, sebab keduanya sama-sama berharga. Jangan suruh aku memilih, Bu. Hanya itu pilihannya. Ibu nggak mau kalau kamu harus jatuh ke tangan penipu seperti mereka. Tebu belum kenal Novi, makanya belum bisa menilai. Justru Novi yang jadi korban di sini. Cukup, Arga. Rupanya dia sudah berhasil mencuci otak kamu, iya. Tekan wanita itu. Pokoknya ibu nggak mau tahu, kamu hanya boleh menikah dengan orang yang sudah dijodohkan dengan kamu. Titik. Tapi, dia kan sudah menikah, Bu. Tahu dari mana kamu? Rio sudah menemukan alamatnya dan katanya dia udah menikah dengan laki-laki lain. Ucap Arga. Bu Vivi tersentak. Garis kecewa terlihat jelas dalam tatapannya. Kemudian menatap Arga dengan raut wajah penuh keraguan. Kamu bicara seperti itu supaya ibu nggak meminta kamu untuk meninggalkan Novi, kan? Demi meyakinkan diri, wanita itu meraih ponsel untuk menghubungi Rio. Namun, tidak tersambung. Arga, kalaupun kamu harus menikah dengan wanita lain, ibu nggak akan rela kalau itu Novi. Paham kamu? Ibu minta sekarang juga tinggalkan Novi. Nggak bisa, Bu. Aku nggak akan pernah meninggalkan Novi dengan alasan apapun. Arga segera bangkit, meraih surat perjanjian antara dirinya dengan Novi dan merobeknya tepat di hadapan sang ibu. Lalu, kemudian melangkah pergi meninggalkan rumah mewah itu. Arga bahkan tidak peduli dengan teriakan sang ibu yang terus memanggilnya. Sementara itu di rumah, Novi tersenyum menatap meja makan dengan menu kesukaan Arga yang baru saja dibuatnya. Jam melirik ke arah jam yang melekat di dinding. Waktu sudah menunjuk ke pukul 8 malam dan suaminya belum kembali. Udah di mana, Mas? Tulisnya dalam sebuah pesan. Namun, setelah beberapa menit, ia tak kunjung menerima balasan. Membuatnya memilih untuk membersihkan dapur sambil menunggu. Suara ketukan pintu pun mengalihkan perhatian Novi. La menoleh dan tersenyum. Lalu, mencuci tangan dan segera beranjak menuju pintu. Namun, saat membuka pintu, tubuhnya seketika membeku, matanya membulat sempurna melihat sosok yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Kakinya bergerak mundur. Senyum yang menghiasi wajahnya pun perlahan sirna. Kak Arvin. Suara Novi terdengar gemetar saat menyebut nama itu. Saking terkejutnya, ia hampir terjungkal ke belakang andai tidak berpegang pada meja. Apa kabar? Kenapa kaget gitu lihat kakak sendiri yang datang? Kamu nggak senang? Arvin mengembangkan senyum. Matanya memindai adik perempuannya yang tampak berbeda sejak terakhir kali.
Bertemu beberapa bulan lalu. Tidak hanya dari segi penampilan, Sisi, yang dulunya berpakaian sederhana kini tampak berbeda dengan pakaian bagus dan mahal. Selain itu, tubuhnya juga tidak sekurus dulu lagi. Pipi agak cubi dan kulit putih. Bersih terawat. Kayaknya, kamu hidup enak di sini, tambahnya, sambil meneliti situasi di rumah itu. Kak Arvin dapat alamat ini dari mana? Tanya Novi ragu-ragu. Ia bahkan belum mempersilahkan kakaknya untuk masuk. Memang kenapa? Kaki Arvin melangkah maju, mengimbangi Novi yang bergerak mundur. Sadar situasi, Novi hendak menutup pintu. Namun, Arvin memposisikan kakinya di antara celah pintu, lalu mendorong sekuat tenaga hingga pintu terbuka lebar. Novi ingin berlari masuk, tetapi tangannya ditarik oleh Arvin hingga tak dapat menghindar. Lepasin aku, Kak. Sakit. Rintih Novi saat merasakan tulangnya seperti akan remuk oleh cengkraman Arvin. Ayo ikut. Perjanjian kamu dengan Arga sudah selesai, kan? Perjanjian. Iya, perjanjian. Kakak tahu kalau kamu dan Arga membuat perjanjian untuk berpisah setelah kamu lulus. Sekarang kamu sudah lulus sekolah. Artinya kalian sudah harus berpisah, kan? Novi tersentak. Bertanya dalam hati bagaimana Arvin mengetahui tentang perjanjian itu, sebab ia sendiri tidak pernah bercerita kepada sang kakak. Lepasin aku, Kak. Aku nggak mau ikut. Aku mau di sini. Novi memberontak, berusaha terlepas dari cengkraman lelaki itu, tetapi tenaganya kalah jauh. Arvin bahkan berhasil menyeretnya keluar dari rumah. Urusan kamu dengan Arga sudah selesai. Sekarang ikut kakak. Gak mau. Jerit Novi meronta-ronta. Mas June, tolong aku. Apalagi yang kamu harapkan dari Arga? Dia akan menceraikan kamu, kan? Bentak Arvin, menyeret adiknya menuju mobil yang terparkir di depan gerbang. Lepasin. Mas Arga, tolong aku. Jeritnya lagi sekuat tenaga. Berharap akan ada seseorang yang menolongnya dari Arvin. Tolong saya. Tolong. Usaha Novi untuk memberontak pun sia-sia. Tubuh kecilnya digiring menuju mobil, sementara ia hanya dapat menjerit, meraung dan memanggil nama suaminya. Hingga rasanya sekeliling terasa berputar dalam pandangan, disusul dengan kondisi tubuhnya yang seolah kehilangan seluruh daya. Novi nyaris ambruk, tetapi Arvin segera meraih tubuhnya, membawanya menuju mobil yang kemudian melesat di keheningan malam. Arvin bahkan tidak peduli lagi dengan raungan adiknya tadi, yang ia inginkan hanya membawa Novi pergi jauh dari kehidupan Arga. Seperti permintaan seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai ibu kandung dari adik iparnya itu. Wanita yang datang dengan ancaman dan menunjukkan sebuah surat perjanjian pernikahan yang disepakati oleh Arga dan Novi. Saya tahu kamu bekerja sama dengan adik kamu untuk memeras anak saya. Berapa yang kalian inginkan? Sebenarnya, 1 miliar, atau 2 miliar? Saya akan berikan berapapun, yang penting kamu bawa dia pergi jauh dari kehidupan anak saya. Uang sejumlah 2 miliar pun dikantongi Arvin sebagai syarat bahwa ia akan membawa adiknya pergi jauh dari kehidupan Arga. Ot, cot. Arga mengerutkan dahi saat tiba di ramah dan mendapati pintu terbuka lebar, sebab tidak biasanya Novi membiarkan pintu terbuka seperti ini. Assalamualaikum, sayang. Panggilnya lembut diiringi senyum. Buket bunga dan tiket perjalanan ke Bali sudah ia siapkan sebagai hadiah kelulusan untuk sang istri. Namun, Novi tidak berada di lantai bawah, bahkan di dapur hanya ada menu makan malam yang sudah terhidang rapi. Arga mengembangkan senyum mendapati makanan kesukaannya di sana. Tanpa menunggu, lelaki itu pun segera menuju kamar dengan membawa hadiahnya. Mungkin, Novi sedang mandi. Namun, saat tiba di kamar pun, ia tak mendapati istrinya di sana, membuatnya meletakkan bunga dan tiket penerbangan ke atas meja. Perhatian Arga teralihkan pada sebuah kotak kecil di meja.
La duduk di tepi tempat tidur dan membuka kotak tersebut. Dalam sekejap, bola matanya mengembun saat melihat sebuah alat kecil dengan 2 garis merah. "Kamu hamil," ucapnya hampir tak percaya. Terkejut sekaligus senang. "Sayang, kamu di mana?" Arga seketika beranjak untuk mencari istrinya. Ingin memeluk sebagai bentuk sukacita akan kejutan yang ia dapatkan. Namun, setelah mencari di mana-mana, ia tak kunjung menemukan Sisi. Baik di kamar sebelah, di taman belakang ataupun di halaman depan. "Nindi, apa Novi ada sama kamu?" tanya Arga kepada Nindi yang baru saja dihubunginya melalui telepon. "Loh, kan udah pulang tadi sore, Pak," jawab Nindi. "Jangan bohong kamu. Novi nggak ada di rumah. Kalau bukan sama kamu, sama siapa lagi? Tapi beneran, Pak, Novi nggak ada di sini. Udah pulang tadi sore, katanya mau ngasih kejutan buat Bapak." Ya, Arga tahu. Kejutan yang dimaksud Nindi itu pasti tentang kehamilannya. Arga pun memutus panggilan setelah Nindi berhasil meyakinkan dirinya bahwa Novi tak lagi berada di rumah itu. Baru saja lelaki itu akan masuk ke rumah, tiba-tiba pandangannya tertuju pada kacamata milik Novi yang tergeletak di lantai dalam keadaan pecah, juga sandal bulu milik Novi yang tergeletak sembarangan. Temuan itu pun membuat Arga seketika dipenuhi rasa khawatir, menduga telah terjadi sesuatu terhadap istrinya. Apalagi tadi ia pulang dalam keadaan pintu terbuka lebar. Novi. Ya Allah. Berlari keluar, Arga menatap keadaan jalan yang lengang. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah segera mencari tahu apa yang terjadi dengan memeriksa rekaman CCTV. Setelah kejadian Novi diserang Alia di kosan Nindi beberapa waktu lalu, Arga memasang CCTV di berbagai sudut rumahnya agar dapat memantau segala kejadian tak diinginkan. Tangan lelaki itu pun mengepal, rahang mengetat dan sorot matanya penuh amarah saat menemukan rekaman di mana Arvin menyeret Novi keluar rumah, bahkan sampai pingsan. "Bangsat! Arvin!" maki Arga geram. Menyambar ponsel dan membuka nomor Arvin yang sebelumnya ia blokir, namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan hanya satu kemungkinan tentang Arvin yang berani melakukan ini. Sudah pasti atas perintah ibunya. Maka, tanpa mengulur waktu, Arga segera menyambangi rumah ibunya itu. Hanya butuh waktu 15 menit, ia sudah tiba di rumah ibunya. Wanita itu tampak terkejut saat Arga datang dengan melempar ponsel berisi rekaman CCTV di mana Arvin menyeret Novi keluar dari rumah. "Pasti ibu kan yang suruh dia bawa pergi Novi," cecar Arga. Bukannya merasa bersalah, wanita itu malah duduk santai dengan tangan terlipat di depan dada. Baguslah kalau dia sudah datang jemput adiknya. Memang ibu yang suruh dia datang. Sadar dong, nak. Yang mereka inginkan itu hanya uang kamu. Buktinya kakaknya itu nggak nolak saat ibu tawari uang. Arga semakin frustrasi berampur geram. Andai bukan ibunya, entah apa yang akan ia lakukan. Bisa-bisanya ibu suruh dia datang untuk bawa pergi Novi. Cukup, Arga. Kamu itu dimanfaatkan, nak. Ibu nggak mau kamu terus-terusan diperas mereka. Novi itu kerjasama dengan kakaknya untuk mengeruk uang kamu. Novi nggak salah, Bu. Justru dia korban dari kakaknya. Arga menipiskan bibir geram demi tak membentak ibunya itu. Jangan bela dia, Arga. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Ibu mana yang senang anaknya dimanfaatkan? Mata wanita itu mulai berkaca-laca. Cukup ayah kamu yang dimanfaatkan wanita lain, ibu nggak mau itu terjadi kepada kamu. Bu, Novi nggak seperti yang ibu pikirkan. Dia sama saja, Arga. Dia sama jahatnya dengan kakaknya. Ucap Bu Vivi dengan air mata yang membasahi kedua pipinya.